Kasih Bu. Sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan dan banyak lagi nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya sehingga kita dapat hadir di Zoom Al-Hasani pagi ini. Sebagaimana biasa setiap pada subuh kita belajar memahami Al-Quran secara gramatika dan dilanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. Pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 65 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Adriani, sudah diskusikan bersama Pak Hadril. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama dan banyak tambahan-tambahan ilmu bagi kita. Baiklah kita lanjutkan dengan pembacaan ayat surah Al-Anfal ayat 65 dan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukminin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir, karena orang kafir itu belum atau tidak mengerti. Al-Anfal ayat 65. Firman-Nya harrasil mukminin itu adalah dorongan, mengobarkan semangat. Menurut para salaf itu Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah mengatakan maknanya adalah kuatkan tekad, motivasi, bangkitkan keberanian dalam jihad. Ini menunjukkan pemimpin harus mengangkat moral umat. Firman-Nya isruna sabiruna yaghlibuna mi'atain. Kualitas yang lebih penting daripada kuantitas. Salaf menafsirkan bahwa kesabaran melahirkan kekuatan rohani sehingga mampu mengalahkan musuh ke 10 kali lipat. Kemudian ya Yuhanna ya ibi'annahum qaumun la yafqahun, orang kafir itu tidak memiliki pemahaman hakiki. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir, maksudnya mereka tidak
memahami tujuan hidup, tidak mengenal Allah sehingga motivasi mereka lemah. Inilah sebabnya kaum mukmin langkul meskipun dalam jumlah sedikit. Penjelasan ayat ini menurut Ibnu Abbas, Allah memerintahkan Nabi agar meneguhkan hati sahabat. Jika 20 orang sabar mengalahkan 200, jika 100 mengalahkan 1000. Maka menurut Mujahid, Allah memberikan kelebihan keteguhan iman dibandingkan dengan jumlah. Sedangkan menurut Qatadah, ayat menunjukkan janji Allah bahwa kesabaran dalam jihad menghasilkan kemenangan. Kesabaran adalah modal utama. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, itu adalah bahwa ayat ini turun untuk menguatkan hati umat Islam ketika masih sedikit. Inilah namanya taklif awal atau kewajiban pertama yang dibebankan, bahwa perbandingan kekuatan 1:10. Setelah itu Allah memberi keringankan ayat 66 menjadi 1:2. Sebab musuh itu tidak punya pemahaman, sedangkan mukmin lebih memiliki iman dan tujuan akhirat. Kemudian ayat-ayat terkait, itu surah Al-Anfal ayat 66. Allah meringankan hukuman dari 1:10 menjadi 1:2, menunjukkan perhatian Allah pada kelemahan manusia. Allah berfirman dalam surah 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima annak fikum dha'fa fa iyyakum minkum fa mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfun yaghlibul alfaini biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Sekarang Allah telah mengingatkan kamu karena Dia mengetahui bahwa pada kamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jika di antara kamu ada yang 1000 orang sabar, niscaya mereka akan mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 66. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Ali Imran ayat 125 dan 124 dan 125 tentang pertolongan malaikat bagi pasukan mukmin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaqulu lil mu'minina alayakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati al-lapin minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit. Al-Imran ayat 124. Kemudian dijawab, bala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim haza yumdidkum rabbukum bihamsatil alpim alapim minal malaikati musawimin. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa. Ketika mereka sedang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 249, berapa banyak kelompok yang mengalahkan, kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Itu menegaskan konsep kualitas lebih penting daripada kuantitas. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman sariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man irtarafa urbatan biyadihi fasaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu wallazina amanu mahu qalu la taqata nal yauma bijaluti wa junudi qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Maka ketika Talut keluar membawa tenteranya, dia berkata,
Allah akan menguji kamu dengan sesuatu sungai. Barang siapa minum airnya, bukanlah ia pengikutku. Barang siapa tidak meminumnya, ia adalah pengikutku kecuali menciduk dengan seciduk tangan. Tetapi mereka meminumnya, sebagian kecil di antara, kecuali sebagian kecil dari antara mereka. Ketika Talut dan orang beriman bersamanya menyerang sungai itu, orang-orang yang telah meminum air itu berkata, tak ada kesanggupan bagi kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang yang meyakini bahwa mereka yang akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat menggolongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam surah Muhammad ayat 7, Allah, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongku. Ini adalah kekokohan hati untuk menentukan kekuatan. Allah berfirman dalam surah Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha tansurkum wa asabbit aqdamakum. Wahai orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat 7. Kemudian surah Taubah ayat 25 dan 26 tentang kemenangan di Hunain. Tentang kemenangan di Hunain ketika Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul dan kaum mukmin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawati'a katsirah wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Sungguh banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu besar, yaitu membanggakan dirimu, tetapi jumlah yang banyak sama sekali tidak berguna bagimu. Bumi yang luas ini terasa sempit bagimu, kemudian kamu lari ke belakang bercerai-berai. At-Taubah ayat 25, dan kemudian ayat berikutnya, Summa anzalallahu sakinatun ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarauha wa azabal ladzina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dia menurunkan bala bantuan para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan bencana kepada orang kafir. Demikianlah pembalasan orang-orang yang pembalasan kepada orang-orang kafir. At-Taubah 26. Demikian, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah dibacakan ini memberikan pengertian lebih mendalam tentang ayat kita kaji pagi ini, ayat surah Al-Anfal ayat 67-65. Mudah-mudahan pemahaman kita menjadi meningkat dan kita dapat termasuk orang yang beriman dan kita istiqomah dalam memahami Al-Quran. Demikian, terima kasih. Namun demikian, apa yang dibacakan itu tentu ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan yang ada pada kami, dan untuk itu kami minta ampun kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.